Sementara itu, pemirsa, permintaan maaf Presiden atas kebakaran hutan yang terjadi di Riau terus mendapatkan reaksi dari sejumlah pihak. Presiden dinilai terlalu takut nama dan citranya buruk di mata internasional dengan permintaan maaf ini. Seharusnya Presiden juga meminta maaf kepada warga Riau dan sekitarnya atas apa yang terjadi. Atas apa yang terjadi ini, saya selaku Presiden Republik Indonesia meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan di Malaysia. Tentu tidak ada niat Indonesia atas apa yang terjadi ini. Sekali lagi kepada jajaran pemerintah Indonesia, saya instruksikan untuk tidak perlu memberikan statement yang tidak semestinya. Ini adalah permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas asap yang mengganggu Singapura dan Malaysia akibat kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Sekilas memang permohonan maaf ini terlihat cukup bijaksana. Namun jika menilik persoalan, kebakaran hutan di sejumlah titik ini juga akibat ulah 14 perusahaan yang mana 9 diantaranya adalah milik Malaysia. Lantas perlukah Presiden langsung yang meminta maaf? Anggota DPR Mahfud Siddiq menilai permintaan maaf SBY merupakan sebuah tindakan naif. Lebih baik ya kalaupun harus minta maaf cukup dari menteri teknis yang bertanggung jawab terhadap urusan ini. Apalagi fakta lain bahwa sekarang ini sebagian besar lahan-lahan di Sumatera itu kan sudah dikuasai asing ya. Dan yang terlibat pembakaran lahan itu juga ada perusahaan-perusahaan milik Malaysia dan Singapura. Jadi ya terlalu naif lah. Ya. Padahal beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa menegaskan Indonesia tidak perlu meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia. SBY terlihat ketakutan, namanya buruk di dunia internasional dengan mempermalukan negeri sendiri. Kita melihat apakah ada mosi tidak percaya Presiden terhadap menterinya atau apa gitu ya. Atau memang Presiden ini karena secara internasional mendapatkan berbagai gitu ya, beberapa penghargaan gitu ya. Dan Presiden tidak mau kehilangan penghargaan itu hanya karena asap kan, jadi mempermalukan Indonesia. Mempermalukan Indonesia sebagai sovereignty. Sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara besar di negara Asia Tenggara. Yang pasti, akibat pernyataan seorang kepala negara, nampak jelas betapa lemah posisi politik Indonesia atas Singapura dan Malaysia. Tim Liputan RCTI melaporkan.